Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza udimat al-asabatu minan nasabi wal mayyitu atiqun fal maulal mu'tiku yarisuhu bil usubah. Fa iza udimat moko ing dalem nalikane den sepeaken. Fa iza udimat moko ing dalem nalikane den sepeaken opo al asabatu piro-piro waris asabah. Opo al asabatu piro-piro waris asabah minan nasabi saking jalur nasab. Minan nasabi saking jalur nasab wal mayyitu halih utawi mayyit. Faiz ojo kuyonto. Wal mayyitu halih utawi mayyit iku atikun kang den merdekaaken. Iku atikun kang den merdekaaken. Fal maula moko utawi gusti. Fal maula moko utawi gusti al mu'tiku kang merdekaaken. Al mu'tiku kang merdekaaken iku yarisuhu bisa maris sapa al maula. Iku yarisuhu bisa maris sapa al maula ing mayyit bil usubati kelawan dadi waris asabah. Bil usubati kelawan dadi waris asabah. Zakaron iku lanang kana ono sapa al mu'tiku wong kang merdekaaken au unsa utawa wadon. Fa illam yujad moko lamun ora den temu. Moko lamun ora den temu lil mayyiti kadue mayyit opo asobatun waris asobah bin nasabi kelawan jalur nasab wala asobatun lan ora waris asobah bil walai kelawan jalur waris wala. Bil walai kelawan jalur waris wala ya famaluhu moko utawi bondone al mayyit. Famaluhu moko utawi bondone al mayyit iku li baitil malih kadue baitil mal. Iku li baitil malih kadue baitil mal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza udimat al asabatu minan nasabi wal mayyitu atikun fal maula al mu'tiku yarisuhu bil usubah. Ketika waris asabah yang sudah dijelaskan di waktu kemarin ternyata semua itu tidak ada. Waris asobah yang di situ ikut pada jalur nasab, ternyata di situ tidak ditemukan satupun orang yang masih hidup atau orang yang dihukumi dalam kematian. Artinya orangnya hidup tapi dihukumi mati. Seperti orang hilang sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Itu dikatakan orang yang mati secara hukman, bukan secara hakikat. Maka nanti solusinya ketika mayit itu adalah mantan budak, berarti dulu sempat jadi budak dan pernah dimerdekakan,
maka yang berhak menerima harta warisannya adalah al-maulal mu'tik, sayyid yang dulu pernah memerdekakan dia. Ini solusi atau alternatif terakhir sudah. Kalau keluarganya yang merdeka itu tidak ada, seluruh ahli waris asobah dari jalur nasabnya semua tidak ada, maka alternatif terakhir di situ adalah sayyid yang dulu pernah memerdekakan. Dan di sini kenapa kok urutannya di situ harus meninjau asobah nasab dulu dibandingkan wala. Wala ini ya al-maulal mu'tik ini. Kalau nasab adalah kemarin orang-orang seperti Ibnul Akhilil Ab dan seterusnya itu. Kenapa kok nasab yang didahulukan dibandingkan wala? Alasannya liquwatihi anhu, karena lebih kuatnya nasab hubungannya dengan si mayit etempeng kekuatan hubungan wala. Contoh saya kasih contoh gampang ah. Beda orangnya mana? Si A. Si A ini budak. Ternyata si A ini punya sayyid Yasin. Yasin ini ke sayyidnya. Setelah lama merawat budak ini, akhirnya Yasin memerdekakan budak ini. Dibebaskan budak ini dari status budaknya sehingga jadi orang merdeka. Lah yang jadi pertanyaan sekarang, hubungan kedekatan Yasin dengan budak ini etempeng hubungan kedekatan keluarga budak itu sendiri dengan budak itu secara syarak itu dihitung lebih dekat hubungan keluarga masih. Jadi Yasin itu nanti diakhirkan kalau sudah tidak ditemukan keluarga, maka solusinya nanti larinya ke Yasin. Orang yang sempat punya hubungan juga, tapi hubungan yang muncul disebabkan karena memerdekakan. Terus ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Nabi pernah ada bu senikah kan. Al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Waris wala itu bagaikan satu potong daging seperti satu potong daging nasab. Artinya apa? Dalam sabda Nabi ini terdapat musyabbah dan musyabbah bih, yang menyerupai dan yang diserupai. Saya kasih contoh lebih simpelnya, kamu seperti rembulan, berarti sampean itu disamakan dengan bulan. Lah dalam kasus semacam ini kaidah mayoritas ulama al-musyabbah dunal musyabbah bih. Kualitas musyabbah itu masih di bawah musyabbah bih. Artinya membeda orang ngocak kakirmu warna pada bulan, berarti masih lebih bagus bulan tepeng muan sampean. Karena sampean itu salinan kopian gitu ya. Padahal kaki mak mirip ben artis Korea, jangan bangga sampean, berarti masih ganteng artis Korea karena sampean disamakan dengan mereka. Itu contoh sampean yang mencontoh. Paham maksudku lagi? Musyabbah dan musyabbah bih. Kamu itu seperti hantu, berarti masih bersyukur. Kalau demikian, ki cobaan coba tebang sampean. Paham ya? Jadi musyabbah bih ini adalah teks asli, musyabbah ini adalah fotokopi. Sepan ma pada fotokopi tak kira mengalahkan kualitas teks aslinya atau contoh aslinya. Oh ini kaidahnya. Karena dalam debun Nabi tadi menyebutkan al-wala lahmatun,
Wala itu sepotong daging, kalahmatin nasab seperti potongan dagingnya nasab, berarti musyabbah bihnya adalah nasab, musyabbahnya di situ adalah wala. Musyabbah itu yang diserupakan dengan sesuatu. Musyabbah bih itu objek yang menjadi contoh untuk diserupai. Sehingga dari sabda beliau bisa ditarik kesimpulan kekuatan hubungan nasab itu lebih kuat ketimbang kekuatan hubungan wala. Okay? Makanya urutan dalam pembagian hak waris saja pertama harus mempertimbangkan keberadaan nasab dulu. Kalau sudah ada nasab maka nanti larinya ke wala, yaitu sayyid yang pernah memerdekakan. Kemudian waya fal maulal mu'tiku yarisuhu bil usubah dzakarun kana al mu'tiku aw unsa. Ini secara mutlak, artinya tidak ada batasan. Setujunya orang saya pernah memerdekakan budak, entah itu kelaminnya laki-laki atau perempuan, sayyidnya laki atau sayyidah bini, maka dia tetap dapat bagian asobah. Dengan catatan dan kelak nasab itu sudah ada, sampean cari sudah tidak ditemukan, keluarganya, per orangnya sudah ada. Lah kenapa ini kok dikatakan mutlak? Karena memang debuna hadis, teks hadisnya memang mutlak. Nabi adabu innamal wala liman a'taqo. Wala itu hanya bagi orang yang pernah memerdekakan. Dalam teks ini menggunakan man itu artinya mubham. Mubham itu berarti boleh mengarah ke laki, boleh mengarah ke bini. Kalau dikatakan wong itu kan berarti wong lanang, wong wedok, ya kan? Jadi ini umum. Terus yang perlu sampean catat penting, walaisa lana asobatun minan nisa illal mu'tiqah. Dari golongan ahli waris asobah itu tidak ada satupun perempuan kecuali mu'tiqah, sayyid yang pernah memerdekakan. Dan ini perempuan. Untuk perempuan selain ini itu tidak masuk dalam asobah. Kain kaidahnya waris asobah itu tidak ada satupun orang perempuan di sana kecuali al-mu'tiqah, sayyid perempuan yang pernah memerdekakan dulu, itu masuk. Fa illam yujad lil mayyit asabatun bin nasab wala asabatun bil wala famaluhu lais li baitil mal. Kok nanti dia itu tidak punya nasab, artinya keluarganya sudah meninggal semua, ahli waris dari nasab sudah tidak ada, ahli waris dari wala itu juga tidak ada, maka harta tinggalannya mau diarahkan kemana? Maka di sini diarahkan ke baitul mal. Baitul mal itu satu lembaga yang memiliki tugas khusus mengelola keuangan negara, yang nanti keuangan tersebut akan diberikan untuk kemaslahatan umat, khususnya kalangan muslimin. Dan ini tentunya sangat jarang dipakai di negara kita. Tapi ya beda itu ki. Baitul mal itu seperti BMT itu ki. BMT Baitul Mal Wattamwil itu ki. Itu salah satu Baitul Mal sebenarnya dengan Indonesia. Tapi ada pilihan berikutnya, menpancen nanti baitul mal yang ada di negara kita itu lam yantadim. Artinya lam yantadim, imam itu tidak menegakkan hukum secara adil, tidak memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tong sitong jalan harta tinggalan si mayit itu dikembalikan kepada keluarganya. Keluarga siapa maksudnya? Yaitu keluarga yang berhak menerima bagian pasti, kecuali suami atau istri. Ini salah satu alternatif kalau memang di negara kita itu baitul malnya tidak kondusif.
Makanya di sini disebutkan wa hadda inin tadama baitul mal bi angkana al imamu adilan yu'ti kulladhi haqqin haqqah. Men pancen ini kondusif di negara kita, pengelolaan kas negara, harta negara itu kondusif, diberikan betul kepada rakyat untuk kemaslahatan fuqara misalkan, untuk kemaslahatan orang Islam misalkan, maka diarahkan ke sana. Tapi kalau tidak, fayuraddu ila ahliha, dikembalikan kepada keluarganya si mayit. Wani faslun wal furudul muqaddarah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.